jadinya beli nih gue elektronik sama lu gitu. Cuma nggak semua orang bisa jadi sales. Bohong Bagus ya. itu, pengen buat jualan dia. Kalau sales bohong, nggak bakalan lu punya customer langganan. Tapi ada kan yang begitu ya? Jangan percaya sama sales ya intinya. Ah? Enggak, kalau dari sales. Kemarin ditawarin handphone, terus sales handphonenya itu ngomong gini, ini lagi promo mas, terus stoknya tinggal satu. Stoknya tinggal satu. Itu kira-kira kalau kayak begitu bener gak stoknya tinggal satu? Bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Bisa jadi bener, bisa jadi enggak. Ya kan kita nggak tahu sistemnya dia kayak gimana gitu. Ya karena gue sales, gue tahu. Oke. Permainannya kayak gimana. Udah berapa lama sales? Nggak tahu. 8 tahun ada? Lebih ya? Dunia sales 8 tahun ya? Sama berarti kita 8 tahunan jadi sales. Jadi terkadang ada beberapa sales itu yang dalam tanda kutip yang nggak semuanya, cuma ada aja gitu oknum yang penting jualan gitu. Ya udah, ini stoknya tinggal satu gitu, promonya hari ini terakhir, padahal sebetulnya enggak gitu ya, masih berlanjut, atau mungkin stoknya ada 2 atau ada 3 gitu. Nah itu fenomena seperti itu sering dan ada aja gitu. Kalau buat promo kan emang ada periodenya. Emang ada periodenya ya? Iya. Nah, kecuali mungkin tertera di situ periodenya tanggal berapa terakhirnya iya. gitu ya. Cuman Tapi kalau buat stok riskan aja. riskan aja ya. Ya kalau ngomongin ke customer tinggal satu. Kecuali kalau misalkan beneran tinggal satu, ya kalau gua di situ, ya gua bakal narik customernya. Ini bu, stoknya tinggal satu. Gitu. Kasih lihat ya. Kasih lihat buat pembuktian. Atau enggak di sistem tadi ya, dicek Iya. nih bu tinggal satu stoknya di warehouse atau gimana gitu. Iya. Nah, tapi kalau misalkan dia bilang tinggal satu tapi sebenarnya nggak ada, itu nggak oke lah ya sales kayak gitu ya. Bohong bagus itu, ya. haha. Bohong Pengen ya. buat jualan dia. Pengen buat jualan. Tapi ada kan yang begitu ya. Dan banyak nggak terlalu sih ya, tapi ada lah yang seperti itu ya. Adalah. Nah oke, berarti kalau kita ngomongin sales tuh sebetulnya pekerjaan yang bagus, yang baik, yang memang sangat membantu sekali, cuma konotasinya negatif ya. Iya. Jadi orang berpikirnya sales wah tukang bohong nih gitu ya. Wah sales nih suka ngibul nih gitu. Ini sales nih cuma bisa ngomong doang gitu, janji-janji manis doang gitu, manis mulutnya doang, kayak gitu ya biasa ya. Tanggapannya sih kayak gitu. Konotasinya begitu gitu. Padahal sebenarnya kalau bicara sales itu banyak kok sales yang benar, sales yang jujur, sales yang baik, dan sales yang berhasil juga tanpa harus seperti itu. Gimana nih? Kalau sales bohong, nggak bakalan lu punya customer langganan. Oh gitu. Iyalah. Jadi ya udah customernya udah beli, abis itu kecewa gitu. Ya udah, nggak terus, nggak nyambung. Nggak nyambung. Iya. Oh jadi emang pertama kalinya itu harus jujur dan harus Jujur bisa bisa mendapatkan nanamin hatinya, gitu iya ya. kepercayaan juga ke customer. Kepercayaan. Wah ini trust berarti ya. Iyalah. Kalau udah gitu nanti dia bakal beli lagi, kontak lagi. Iyalah, bukan hanya dia doang, dia kan punya keluarga. Siapa tahu dia ngasih tahu ke siapanya tuh, ke orang tuanya, ke saudara-saudaranya. Jadi ngerekomendasiin gitu ya. Iyalah. Mulut ke mulut begitu. Iyalah, dan itu emang udah kebukti. Nah ini menarik nih. Berarti kalau misalkan kita ingin di level sales seperti itu nih, kalau ada yang nonton sekarang mungkin di videonya, apa tuh modalnya tuh? Kalau misalkan kita pengen jadi sales yang kayak begitu, modal utamanya, dasarnya lah gitu. Jujur apa adanya sih ngomongnya. Jujur apa adanya membuat orang itu percaya gitu ya. Oke, mungkin ditambahin ya mental ya, mungkin ya mental salesnya, karena nggak semua orang bisa sebetulnya di sales, walaupun semua orang udah pasti jualan sebetulnya, cuma nggak semua orang bisa jadi sales, bisa jualan gitu. Nah ini perlu mental juga. Mental itu ya terbentuknya itu karena apa? Karena tadi kejujuran itu tuh outputnya ya, tapi sebetulnya bisa dibentuk dan mental itu perlu diasah gitu. Nah salah satunya mungkin ya dengan product knowledge ya kan, pengetahuan produknya harus kuat, harus ngerti gitu detail, kan dia jualan barang tersebut kan pasti ada value-nya, ada nilainya gitu, jadi harus kuat di situ. Terus mungkin kemampuan menjual ya, bener ya. Betul. Jadi kemampuan cara menjualnya gitu, atau soft selling-nya, atau mungkin soft skill-nya itu juga penting.
Sama satu lagi attitude lah ya. Iyalah, ada attitude juga kan kalau di dekat customer, apalagi customer yang baru pertama kali ketemu. Gimana caranya ya Menggali kebutuhan customer dulu pelan-pelan aja, tapi jangan terlalu pelan nanti kelamaan closingnya. Gitu. Kalau gali kebutuhan mungkin maksudnya ke soft skill ya, ke kemampuan menjualnya ya. Yeah. Product knowledge tadi ke hard skillnya ya, kemampuan tentang produknya. Kalau attitude itu lebih tepatnya mungkin kayak kehadiran ya, di toko itu harus hadir, kemudian juga kalau janji mungkin ya harus ditepati gitu ya, atau komunikasi dengan konsumen itu masuk attitude ya, atau komunikasi dengan atasan juga, banyak sih hal. Mungkin attitude juga itu berpengaruh ke nanti mentalnya sales tersebut, mental utamanya gitu, dia ngedown atau mungkin dia semangat jualan, dia gampang demotivasi, jadi nggak termotivasi gitu ya. Itu berhubungan sama attitude, karena attitude itu nggak bisa dari luar diasah gitu, harus dari dalam, benar-benar harus muncul dari diri sendiri gitu. Nah itu sales yang baik itu harus tadi tiga itu, sales soft skillnya, hard skillnya, sama si attitude-nya tersebut. Nah berarti kalau misalkan nih ada istilah gini, sales tuh harus jago ngomong, bener gak? Bener. Yakin? Ya tapi nggak selalu jago juga ngomong sih. Pokoknya nanemin kepercayaan ke customernya dulu aja. Apapun yang kita omong, customer juga bakalan udah percaya sama kita. Oh gitu. Jadi nggak harus jago ngomong. Memang pinter ngomong itu nilai plus mungkin ya. Iya. Pinter ngomong itu plusnya sales, emang harus ngomong gitu kan, komunikasi gitu ya. Iya. Cuma nggak selalu gitu yang pinter ngomong jago jualan itu ya. Oh iya. Jago bacot doang mah kalau lu nggak closing belum jadi sales jago sih, gitu ya. Belum jadi sales jago. Berarti ada skill yang lain ya. Iya. Skill mungkin mendengarkan ya, dengerin konsumennya, jago menganalisa, jago gali kebutuhan, banyak hal lah gitu ya. Tapi kalau bicara sales mungkin baru ya tetap sih harus mampu berbicara dengan baik gitu ya. Bahkan ada istilahnya, telinga itu ada 2, mulut itu ada 1. Jadi istilahnya itu secara bahasanya kita harus lebih banyak mendengarkan daripada ngomong dibandingkan berbicara gitu. Itu salah satu ilmu komunikasi gitu. Dan begitu pun sales, kebanyakan kita nyerocos dulu ya, ngomong ke si konsumennya gitu tanpa tahu ya kan apa yang konsumen pengenin, apa yang dipengenin, apa yang dibutuhin gitu. Kita nggak ngedengerin dia gitu, terlalu sibuk sama produk kita. Wah ini produk nih bagus nih, wah ini nih keren nih, ini punya fitur ini. Tanpa kita sadar, itu nggak butuh buat dia gitu. Iya. Fitur tersebut. Ini gimana tuh kalau kayak begitu? Ya lu bakalan ditinggalin lah sama konsumennya. Garing, nggak bakalan closing kalau kayak gitu. Karena nggak butuh. Ya karena Gak gimana? iya. Dia, karena kan yang customer datang itu langsung misalkan ke toko lu kan, lu pengen customer itu pengen didengerin, ya kan? Customer itu memang customer butuh penjelasan, cuman kan customer minta didengerin. Berarti dari rumah itu punya masalah dia ya, pengen dapat solusi di toko gitu ya. Jarang 1001 customer itu yang datang ke toko lu itu yang mbak, misalkan kayak di mall, mbak tadinya gua kan cuma mau makan, itu ada memang, tapi jarang gitu. Jadinya beli nih gue elektronik sama lu gitu. Tapi itu memang ada, tapi memang jarang. Ada tapi jarang ya. Iya. Gitu. Yang udah kan customer itu ya datang ke rumah ya dia udah niat gitu, kalau gue yaudah deh gue mau beli AC nih karena emang AC gue bocor. Gue mau beli kulkas nih karena memang dikit lagi bulan Ramadan kan, gue kudu nyetok nih gitu. Gue kudu beli microwave nih gitu. Kalau misalkan gue buat nyaur, gue males ngangetin, males ke belakang, tinggal gue nyolok microwave aja. Terus ya itu berarti ya masalahnya itu ya. Iya. Kebutuhannya dia ya. Nah tugasnya sales adalah memberikan kebutuhannya dia ya, sesuai dengan masalah yang dihadapi. Memberikan solusi, memberikan apa ya, jawaban. Gitu. Jawaban ya. Dengan cara lo dengerin dulu, jangan lu nyerocos saja mentang-mentang dari depan kita udah nyambut, terus kita tahu apa yang customer mau, tapi kita nyerocos terus gitu tanpa menggali kebutuhan dia. Gitu.
Berarti itu part menggali kebutuhan bisa bikin konten satu lagi dan lama itu, detail ya. Karena kayaknya butuh skill khusus lagi gitu ya. Ya kalau udah gali kebutuhan, kita dengerin. Terus gimana ya, kita dengerin keluh kesahnya customer. Ya itu yang gue bilang tadi, customer bakalan kontak lo lagi gitu, bakalan lo ini karena oh ini si Pau ini orangnya suka ngedengerin lo gitu kan. Jadi sampai kayak misalkan contohnya AC nih, sampai pengiriman pemasangan aja dia aware gitu kan. Udah nyampe apa belum, udah dipasang apa belum, gimana dingin atau enggak, terus klaim garansinya seperti apa. Jadi bukan ketika datang ke toko doang kita ketemu customer ngelayanin doang, tapi memang sampai bener-bener dari A sampai Z. Kalau itu sih gua kayak gitu, tapi nggak tahu kalau sales lain ya, yang cuma nyari omset doang, lu dapet insentif udahan gitu. Oh, tetap harus nantinya kita menyambung silaturahmi, relasi gitu ya, nggak putus selesai jualan doang, tapi ya sebisa mungkin jadi sahabat gitu ya. Jadi teman gitu ya. Jadi sering nanti ya mungkin kalau ada lebaran gitu dikasih parcel karena udah saking deketnya gitu ya. Iya kan, bisa kayak waktu itu kan customer gue juga gitu kan, tahu-taunya abis gue broadcast WhatsApp suruh ambil hampers ke rumah. Ya alhamdulillah rezeki anak solehot. Soleha. Hampers tuh apa sih? Hampers kan bukannya influencer ngasih ke influencer atau perusahaan ngasih ke influencer ya. Sekarang ya. Jadi ada hampers. Itu bahasa zaman lo ya. Mungkin, oh ya parcel ya. Ya kan gue ngikut-ngikutan. Bingkisan aja. Mbak, saya ada bingkisan. Ya orang dia ngomongnya gitu. Hampers bilangnya. Berarti trennya sekarang hampers ya disebutnya ya. Iya. Emang bukannya? Nggak tahu. Karena baru denger aja istilah hampers itu. Soalnya perasaan hampers itu istilahnya itu buat influencer gitu, ngasih. Tapi ya istilah aja ya. Ini tuh bingkisan lah ya gitu ya. Tanda apresiasi atau mungkin tanda selamat atau apa gitu ya. Ngasih. Nah, tadi kan gali kebutuhan kita bahas lumayan tuh ya, ngomongin itu penting banget untuk menganalisa memang kebutuhannya dia apa gitu ya, barang apa yang dibutuhin dan kendala dia di rumahnya seperti apa gitu biar dapat solusinya gitu kan. Nah berarti kalau misalkan sales baru nih kan nggak mungkin dong langsung jago menggali kebutuhan. Mungkin ya harus paham dulu sales proses ya, kayak ketemu pertama kali greeting gitu ya. Dulu nih yang dimaksud sales baru itu lu baru pindah dari orang yang baru lulus sekolah atau fresh graduate gitu pengen jadi sales tuh apa sih yang penting nih, karena kita kebetulan baru pertama kali ngobrol seperti ini ngomongin sales, jadi ya dasarnya dulu aja lah, jangan kalau langsung ke menggali kebutuhan secara advance tadi tuh kayaknya lebih berat gitu. Kayaknya kebanyakan kalau sales yang fresh graduate itu kudu banyak-banyak nyontek deh dari senior. Oh, jadi banyak-banyak nyonteknya gitu ya? Ngeliatin, maksudnya ngeliatinnya yang benar-benar dari lo mulai greeting, ya kan lo nyambut customer, terus lo kasih tahu penempatannya, terus lo dengerin gali kebutuhannya gitu. Tapi bukan berarti di balik itu juga lo juga udah tanemin produk yang lu ngerti yang mana gitu. Jangan sampai lu mentang-mentang baru, lu belum ada apa sih namanya? Pengetahuan, lu mesosokan gitu ngasih tahu customer. Pengen gue getok aja. Itu banyak sih sebenarnya kayak gitu. Yang ada malah customer nggak puas dengan pelayanan lu yang sebagai anak baru, mentang-mentang lu anak baru gitu kan. Sebenarnya gini ya, kalau dikata sales baru, lu belum terlalu ngelotok banget deh di product knowledge, tapi lu pede gitu dengan cara lu nge-push dan ngeyakinin customer, itu insya Allah customer juga closing lah. Closing penjualan ada aja yang mau percaya. Tapi asalkan lu ngejelasin product knowledge, mentang-mentang lu belum tahu sampai detailnya, lu malah kemana-mana, enggak juga gitu. Basicnya aja deh yang lo mesti tahu tentang product knowledge lo itu seperti apa. Pasti konsumen juga udah, gue gini gitu. Tapi tetap ya syaratnya sales itu harus ngerti detail ya produk ya, karena kan dia menjual produk ya. Iya. Nah tapi ya itu kan salah satunya ya, kita harus nyontek. Salah satunya lagi mungkin ada lagi nih. Harus nonton video ini ya. Seri sales ini, jadi belajar dari sini kita nih. Kebetulan kita di sales itu udah lama sekali, udah 8 tahun lebihan mungkin ya. Bukan jadi,
bukan bisa sosok senior ya, bukan, tapi bukan. emang Jadi kita sharing, kita pengalaman kita sebelumnya tentang sales itu seperti apa, coba kita sharing di sini, siapa tahu bermanfaat, siapa tahu kalau emang udah tahu ya. Tapi emang ini di lapangan emang kondisinya kayak gitu sih, customer yang oh iya nih customer tipikal kayak gini, ada yang maunya dipuji-puji, ditinggi-tinggiin. Wah, itu udah bahasan level yang tinggi lagi tuh. Kalau ini ada berat yang kalau buat sales baru ini kita bikin video sekarang kebetulan buat sales baru nih. Ada yang apalagi tuh, ada yang Mbak jangan ngikutin saya ya kan. Ada ya gitu deh tipikal konsumen beda-beda ya, karakteristiknya beda-beda ya. Tapi mungkin kalau basicnya tadi selain mental, ya mental tadi, sih salah satunya mental. Terus yang kedua Jakarta lurus ke kiri dong. Kita ikutin map aja deh, apa-apa. Apa yang kedua mungkin ya, bisa juga ya harus paham tuh sales proses itu bagaimana cara greeting yang baik gitu, yang senyumnya yang ramah, itu penting tuh. Kemudian juga ngasih kesan pertama yang baik gitu ya. Yang kedua juga tadi yang kita bahas tuh, langsung ke situ ya, gali kebutuhan. Gimana caranya bertanya yang baik tanpa interrogatif gitu, tanpa seperti menekan detektif gitu ya, dari pengen tahunya gitu ya, tapi benar-benar ini apa namanya, menggali kebutuhan dengan baik kayak gitu kombinasinya. Itu kan ada ilmunya. Nanti mungkin kita bisa bahas lebih detail lagi ya kalau banyak peminatnya terkait hal begini, ngobrol-ngobrol santai sales begini. Terus juga bagaimana cara menjelaskan manfaatnya. Kan setiap produk ada fitur tuh. Ya kita jelasin manfaatnya, apa yang didapatkan oleh konsumen sama fitur tersebut. Karena banyak sekali orang itu ya belum terpikirkan ketika dijelasin sama salesnya ada fitur manfaat seperti, baru kepikiran, oh iya ternyata saya butuh juga nih manfaat fitur ini. Terus itu juga sih, suka ada yang namanya si konsumen tersebut keberatan gitu. Wah ini harganya terlalu mahal. Oh ini gak ada promo. Oh ini misalkan stoknya kosong. Nah itu kan ada hambatan tuh di situ. Nah gimana caranya menghandle hal tersebut, itu juga poin keempat tuh ya kan. Sama terakhir mungkin closing. Sama sih, closing juga butuh ilmu sih, butuh caranya itu. Bagaimana bisa closing, bisa cara closing. Karena ada banyak orang yang gali kebutuhannya udah bagus ya kan, kemudian jelasinnya juga udah oke, bisa menghadapi atau menghandle keraguannya konsumen misalkan gitu ya. Tapi ketika closing dia kurang peka melihat sinyal pembelian tersebut, akhirnya dia nggak jadi closing gitu. Nah itu juga sales baru wajib sih harusnya tahu sales proses tersebut ya, selain tadi mental yang pertama. Betul ya? Betul. Approve sih. Tapi gimana ya? Jangan kan lu sales baru, sales yang udah lama aja kadang kan kalau misalkan mau closing aja itu lu udah capek jadi trainer gitu, lu trainingin konsumen alhasil dia ngeliatnya tuh di online itu paling gue gedek banget ya, lu ngeliatin harga kan gitu tanpa lu tuh ya anjir kebutuhan lu di mana, ini udah lu dikasih tauin kan sama kita orang yang sebagai sales, kita juga ngasih tauinnya juga memang secara sukarela, secara ikhlas sih gitu. Tapi ya lo hargain lah gitu nih buat para customer. Berarti itu ada ilmunya lagi ya. Nah, bagaimana itu cara dia. menghandle orang yang selalu compare sama online dan bisa closing sama kita di toko gitu ya. Nah itu bisa bahasan satu lagi tuh. Karena emang ada caranya gitu. Tipsnya seperti apa itu ada. Terus apa lagi tuh yang biasanya muncul kendala? Kalau rata-rata sih di dunia sales. Kalau salah satunya sih yang lagi trending topik sih ya ini sih, customer kita udah ngejelasin tapi dia malah ngelihatnya ke online, itu yang paling kita gedekin gitu. Paling kita gedek ya. Kalau compare ke toko lain pasti lu bakalan balik gitu kan, insya Allah kalau emang rezeki. Kalau udah compare ke online, lu sialan banget, lu fotoin tuh harga, lu fotoin itu tipe barang kan, lu fotoin tuh harga, udah gitu lu tinggal lu klik di hijau di oranye, lu cari tuh. Gak bisa apa langsung bilang aja, Bu, kenapa sih? Aduh. Nanya-nanya ke saya belinya di online gitu, depan kita. Sampai training, mending kalau dikepelin duit gitu ya Mbak, makasih ya gitu. Yuk, enak belinya gitu di ya. online gitu ya. Dulu kagak pernah dapet sih gue customer gitu. Tapi ya itu juga sih salah satu mental juga terkadang. Kita ini sebagai penjual merasa posisi kita di bawahnya konsumen ya.
Iya. Sebetulnya enggak loh, harusnya kita selevel sama mereka. Mereka butuh kita juga ya butuh mereka buat omset kan. Itu level yang harusnya setara gitu. Dan terkadang mungkin di sebuah sales baru nih ya, kita jangan menganggap rendah diri. Oh, Jadi iya. kita tuh harus punya value, punya nilai ketika ketemu dengan konsumen. Kamu butuh saya gitu, kamu butuh saya gitu. Saya juga sama butuh kamu, sangat butuh banget gitu ya buat closing buat ini. Tapi kamu juga butuh saya nih. Apa yang kita bisa kasih value-nya? Pengetahuan produk kita, penjelasan kita, barang yang kita jual gitu ya, manfaat dari barang yang kita jual, atau mungkin servis yang lainnya dan gitu ya, yang positif ya gitu ya. Jadi ya harusnya sih seperti itu. Kita harus selevel gitu. Setuju gak? Atau kita harus tetap di bawah konsumen? Setuju lah. Setuju ya? Sama-sama manusia memang pada dasarnya sama, cuman kan ini kan emang konsumen itu kan dianggapnya memang raja karena dia kan mau beli di tempat kita yang sebagai penjual. Iya, tapi gitu. sales bukan pembantu atau pesuruh. Kita itu penasehat kerajaan ya kan. Iya. Jadi kita harus menempatkan diri sebagai penasehat. Dia itu nggak bisa ngambil keputusan tanpa kita gitu. Itu penting. Mental seperti itu. Nah, Pokoknya, memang kita tetap harus respect, harus hormat. Bukan berarti kalau kita selevel ya bro biasa gitu. Enggak. Cuma ya harusnya kita secara mental itu harus merasa kita itu sama gitu. Setuju ya kalau itu ya? Setuju lah. Kadang ada sales tuh yang baru-baru itu kalau misalkan ada, Pak ini bisa ini gak? Iya pak, kayak yes boss gitu. Kayak yes boss kayak ke atasannya gitu, yes boss dulu. Ke atasannya aja harusnya nggak begitu juga gitu. Jadi nanti dia nggak punya bargaining, nggak punya daya tawar. Kalau misalkan orangnya udah mengalami keberatan, kita kadang nggak bisa punya power kalau orangnya di bawah levelnya si ininya. Tapi kadang biar kita menjadi levelnya sama konsumen, kita harus punya value tadi ya, product knowledge, mental, sama ya kemampuan jualan tadi kita harus jago. Mental, kuat iman Ya. Wah, udah setengah jam kita ngobrol-ngobrol nih. Ngobrolin sales. Jadi kita tuh karena sesi awal kita ngobrol-ngobrol santai begini, ya tujuannya sih buat sales-sales baru sih yang akan mungkin nanti terjun ke dunia sales, karena tahu ya sales itu komisinya lumayan ya. Gede ya. Ya lumayan banget, itu nggak terbatas gitu. Kalau di kantor kan ya udah stuck segitu aja. Kalau sales tuh komisinya dari ini dari itu dan lain sebagainya gitu. Penghasilan ya. Penghasilan lo yang sebagai istri lo bisa sama tuh kayak suami penghasilan. Karena banyak ininya ya, lo dapet bukan sampingan karena kan lu dapet insentif. Iya kan sampingan dong. Kalau yang utamanya kan ya gaji gitu. Ya kalau gaji kan udah pasti kita dapat gaji pokok. Insentif kan belum tentu dapat kan. Iya, makanya sampai tuh closing customer. Cuma sales hebat itu udah pasti lumayan dapatnya ya. Ya alhamdulillah. Jadi profesi apapun sih sebenarnya ya, kalau misalnya kita expert, kita jago, pasti akan mendapatkan ya income yang lumayan sih harusnya. Secara teori seperti itu. Jangan pelit juga sih, berbagi sama teman-teman yang lain. Apa tuh maksudnya? Iya, jangan pelit juga. Kalau emang di sales itu kan emang nggak ada kata udahan ya. Gue udah 100% udahan gitu kan. Emang sales itu kalau dibilang orang itu tamak, rakus. Oh, gitu. Tidak merasa puas. Jadinya lu terus. Bahkan, tapi kalau di gue sih enggak. Kalau gue ya bukan gue mau ninggiin diri gue sendiri, emang pengalaman juga gue udah nyampe di 100%. Kalau emang gue jualan lagi alhamdulillah buat tambahan gue. Tapi kalau misalkan ini ya udah gue berbagi ke temen gue yang belum nyampe. Oke. Dulu tuh di salah satu toko itu ada istilahnya yel atau gimana gitu ya. Ya kalaupun gue juga kadangan gedek gitu, nggak ada timbal baliknya gitu kan. Jangan curhat apa? Itu mah curhat. Ini buat sales baru nih. Iya. Jadi tadi ya harus tahu sales proses, kemudian harus punya mental juga, mental jualan ya, karena memang bakal jualan itu kita harus kuatin. Oke, jadi ngobrol-ngobrol kita sekarang ini kan awal ya, mungkin nanti ada seri berikutnya kalau misalkan banyak peminatnya gitu ya, dan
banyak yang pengen bahas terkait sales, dunia sales gitu, berdasarkan point of view-nya kita sebagai orang yang pengalaman di sales ya. Bukan sombong, tapi ini hanya lebih ke sharing aja ya. Siapa tahu ada hal-hal yang positif bisa diambil gitu. Nah intinya di pertemuan kita kali ini kan kita ngebahasnya tentang sales secara general dulu nih. Nah kita bahas tadi ternyata ya untuk jadi sales yang hebat gitu, beberapa teman kita yang hebat ya, kita mah masih biasa aja lah gitu ya. Teman-teman kita yang hebat jadi sales dan berhasil, sukses gitu kategorinya. Mereka pasti punya mental yang baik, punya product knowledge yang oke juga, punya soft skill juga ya, kemampuan jualannya. Kemudian juga mereka punya yang namanya kemampuan tadi ya, tahapan sales prosesnya udah jago biasanya di setiap tahapannya, pinter gitu. Kemudian apalagi ya, itu aja sih mungkin yang lebih utamanya ya. Nah terkait bagaimana nanti tips and triknya atau cara-caranya menggali kebutuhan atau menjelaskan manfaat atau bagian-bagian pentingnya lebih detail lagi, mungkin kita bahas di next pertemuan aja ya. Boleh. Kita bahas lagi gitu ya. Nanti kalau misalkan ada yang berminat, silahkan teman-teman komentar aja tuh di bawah. Kita coba sharing nanti terkait apa yang paling sulit menangani keberatan. Mungkin banyak orang yang komplain, wah harganya mahal nih, gimana caranya, tipsnya, caranya untuk mengganter harga mahal tersebut, bagaimana caranya, kan itu ada caranya kan. Mungkin ya gua berbeda caranya, setiap orang juga pasti punya gaya yang berbeda juga, dan kita bisa sharing nanti seperti apa, siapa tuh cocok buat gayanya kalian teman-teman yang akan menjadi sales nantinya, yang pengen cita-cita atau bertujuan menjadi seorang sales. Karena sekali lagi ya, sales itu unlimited ya untuk penghasilannya. Oke, baik, mungkin itu aja perbincangan kita ya, perbincangan singkat kita ya, ngalor ngidul sih lebih tepatnya ya, tanpa konsep, kita ngobrol biasa aja santai begini. Kalau misalkan ini bermanfaat, silahkan share ke teman-temannya yang seorang sales juga. Atau saya sih berharap ada yang request nih tentang bahas tentang apa yang lebih detail lagi, kita coba nanti buatkan konten dan kita prepare materinya yang lebih proper lah gitu buat teman-teman. Dan sekali lagi di sini kita pengennya sharing ya, sharing bukan mengajarkan. Yang jelas kita ingin sharing terkait apa yang udah kita pernah alami sebagai penjual yang lebih dari 8 tahunan. Oke, sampai ketemu lagi di next sharing lagi. See you.